kalau berlomba-lomba itu kan starting point-nya sama. Iya. Jadi kalau kita mengatakan laki-laki lebih unggul dari perempuan, starting point itu sudah berbeda Berbeda sejak awal. sejak awal. Quran mengatakan bahwa sejak awal kita punya posisi yang sama dari sisi ruh. Iya. Kemudian yang paling mulia di sisi kalian yang paling bertakwa. Ketakwaan tidak ada perbedaan, tidak ada jenis pembedaan, kelamin. tidak ada jenis kelamin, tidak ada yang lebih unggul. Quran hanya menjelaskan yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Starting point-nya kita punya starting point yang sama. Di mana starting point yang sama? Yaitu dimensi ruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami bersama Direktur Rumi Institute, Kak Nur Jabir. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa kaji buku ini. Perempuan Perspektif Tasawuf. Ya, gini Kak. Judul buku ini menurut saya sangat seksi ya. Salah satu pembahasan yang sangat seksi menurut saya itu bicara tentang ketuhanan dan bicara tentang perempuan. Itu tema yang sangat seksi di kalangan mahasiswa saat ini. Nah, judul buku beliau ini, karangan beliau Muhammad Nur Jabir, Perempuan Perspektif Tasawuf. Jadi saya penasaran, bagaimana sih tasawuf itu melihat atau memandang seorang perempuan? Ya, nah, terima kasih. Sebenarnya buku ini buku sangat tipis, kecil, dan karena di luar sana kan sudah banyak buku yang berbicara tentang perempuan, ya. Cuma tidak pernah ada buku yang spesifik bagaimana pandangan tasawuf melihat perempuan. Iya. Nah, saya melihat ketika melihat perempuan dengan pandangan tasawuf ini, itu punya kekuatan untuk menjelaskan tentang yang selama ini orang-orang perjuangkan ya. Misalnya isu-isu tentang kesamaan, kesetaraan, dan seterusnya. Justru sejak awal buku ini ingin berbicara tentang bahwa sejak awal kita setara. Apalagi kalau kita melihat dalam buku ini yang kita sebut laki-laki dan perempuan itu sebenarnya hanya tubuh. Jadi yang disebut laki-laki dan perempuan itu adalah itu perbedaan dalam sisi tubuh, tapi dimensi ruh semuanya sama. Jadi ruh itu tidak berjenis kelamin. Jadi tidak ada ruh laki-laki, tidak ada ruh perempuan. Makanya waktu salah satu fenomena yang menarik ketika zaman jahiliyah, orang-orang jahil pada saat itu menganggap malaikat itu perempuan. Nah, makanya Rasulullah menjelaskan jauhkan pikiranmu dari hal itu, bahwa malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Dan kita tahu hakikat malaikat itu adalah dimensi ruh. Nazala bihir ruhul amin, itu kan dalam Al-Quran. Dan malaikat itu adalah dimensi ruh. Nah, kita juga punya ruh, dan di sini punya kesamaan dari sisi ruh antara kita dengan malaikat. Jadi sebagaimana malaikat tidak punya jenis kelamin dari sisi ruh, mereka tidak ada laki-laki dan perempuan. Nah, kita pun dari sisi ruh tidak ada laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ketika turun di dunia ini, nah satu bertubuh laki-laki, satu bertubuh perempuan, seperti itu. Dan tentu itu mempengaruhi segalanya ya. Maksudnya ini ada dialektika antara ruh dengan tubuh, dan ketika ruh hadir dalam misalnya dalam badi laki-laki, nah dia punya psikologi seperti laki-laki. Kemudian ketika ruh tubuh di dalam tubuh perempuan, nah dia punya psikologi seperti perempuan. Tetapi dimensi nilai ruh itu sama. Misalnya kalau kita masuk dalam pembahasan ayat Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan. Kalau berlomba-lomba itu kan starting point-nya sama. Jadi kalau kita mengatakan laki-laki lebih unggul dari perempuan, starting point itu sudah berbeda. Berbeda sejak awal. Nah, Quran tidak mengatakan demikian. Quran mengatakan bahwa sejak awal kita punya posisi yang sama. Dari sisi ruh. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi kalian yang paling bertakwa. Ketakwaan tidak ada perbedaan, tidak ada pembedaan, tidak ada jenis kelamin, tidak ada yang lebih unggul. Quran hanya menjelaskan yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa.
Entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Starting point-nya kita punya starting point yang sama. Di mana starting point yang sama, yaitu dimensi roh. Iya. Seperti itu. Jadi tubuh inilah satu bertubuh laki-laki, satu bertubuh perempuan. Oleh karena itu kalau kita lihat perbedaan itu kembali kepada tubuh. Kalau kita persamaan itu kembali kepada roh. Seperti itu. Ya, begini Kak, menarik tadi yang disampaikan. Saya justru mau menanyakan tadi soal apa sih hikmah perbedaan jenis kelamin ini? Kan awalnya kita ini satu ya. Ya. Tidak ada jenis kelamin di ruh, tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan. Tapi ketika ditiupkan ke alam ini, kemudian ada perbedaan itu. Nah, apa sih hikmah atau apa sih yang ingin Tuhan sampaikan dengan kita adanya perbedaan ataupun jenis ini? Ya. Dan mengapa ketika ruh itu ke alam, itu menghasilkan dua jenis ini? Kenapa nggak satu aja terus? Kayak gitu. Ini satu hal yang menjelaskan tentang fenomena alam materi. Alam materi. Jadi fenomena alam materi ini meniscayakan ada perbedaan demikian. Ada perbedaan demikian dan begitulah keberlangsungan dalam dunia alam materi ya, seperti itu. Tidak sama dengan fenomena yang kita saksikan di dimensi alam roh. Jadi fenomena alam materi ini meniscayakan ada demikian. Ya, ini di daftar ini saya lihat ada perempuan dalam manifestasi, Jamal dan Jalal. Apa sih maksudnya itu perempuan dalam manifestasi Jamal dan Jalal? Jamal itu simbol keindahan, Jalal simbol keagungan. Ya. Nah, dalam ranah tasawuf ini dua hal yang saling terhubung satu sama lain. Bahwa setiap Jamal ada Jalal, setiap Jalal ada Jamal. Dialah bukan sesuatu yang terpisah satu sama lain. Dia terkoneksi dan kalau kita lihat dan perhatikan dalam setiap baik itu laki-laki maupun perempuan, dua-duanya punya dimensi Jamal dan Jalal. Nah, cuma mungkin karena yang satu bertubuh laki-laki dimensi Jalalnya lebih dominan, karena yang satu bertubuh perempuan dimensi Jamalnya lebih dominan. Tapi bukan berarti pada Jamal tidak ada Jalal, bukan berarti juga pada Jalal tidak ada Jamal. Dua-duanya sebenarnya punya realitas seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam realitasnya, laki-laki itu cenderung kepada maskulin, ya, sedangkan perempuan cenderung kepada feminitas. Ini bagaimana melihatnya dalam perspektif tasawuf? Disitulah dialektika ruh dan tubuh yang bermain. Jadi kita lihat ada interaksi antara ruh dan tubuh dan ruh. Nah, karena yang satu adalah lebih dominan dimensi bertubuh laki-laki, otomatis itu akan mempengaruhi dimensi ruhnya. Itu ada dimensi tarik-menarik yang Jamal dan Jalal di antara keduanya. Makanya misalnya seperti ini, dimensi mencintai, kepedulian, kasih sayang, kalau kita lihat itu kan mungkin terwakili lebih banyak perempuan. Ya. Tapi bukan berarti ini tidak ada pada diri laki-laki. Begitu juga dimensi ketegasan, keperkasaan dan seterusnya, bukan berarti pada diri laki-laki perempuan tidak ada. Itu juga ada pada diri perempuan. Nah, makanya kalau kita lihat sifat Jamal dan Jalal itu dua-duanya ada. Cuma karena yang satu bertubuh laki-laki, Jalal lebih dominan. Karena yang satu bertubuh perempuan, Jamal lebih dominan. Seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu, Kak Nyabir. Makasih. Alhamdulillah kita sudah sampai ke sini untuk perkenalan bukunya. Insya Allah kedepannya kita akan bahas lagi di bab selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.